walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, segala puji miliknya. Dialah yang menciptakan alam ini dengan segala isinya. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah di hati ini makin kuat tumbuh cinta dan sayang kita kepada baginda Rasulullah. Semakin senang kita menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan kerinduan kita semua berjumpa dengan beliau di akhirat nanti, dan Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema yang luar biasa kita angkat adalah 7 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hanya 7 sunnah Nabi? Nanti kita akan bahas tentang itu. Dan sudah hadir bersama dengan kita di samping kami sebelah kanan Ayahanda Haji Muhammad Bakti Kasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah pembina Masjid An-Nur, Curug Kalimalang, Jakarta Timur ini, dan beliau adalah orang yang senang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sebelah kanan beliau, murabbi tercinta kita, Al-Ustadz Haji Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaifa wabarakatuh. asbahta ya Ustadz? Alhamdulillah khair, kulluna bi khair insyaallah. Allahu akbar. Beliau berdoa, kulluna bi khair. Insyaallah semua kita dalam senantiasa dalam kebaikan, dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping beliau, Al-Ustadz Toharudin Al-Hafidh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hafidh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Seorang mu'allaf yang Allah karuniakan Al-Quran di hatinya. Beliau dikaruniakan oleh Allah menghafal Al-Quran 30 juz. Allahu Akbar. Di sebelah kanan beliau, Bang Kris, Muhammad Kris. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senyumnya, gagahnya kelihatan masih anak muda, tapi anak muda yang senang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita bahas tentang 7 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita simak dulu taujih Rabbani yang akan dibacakan oleh akhuna Al-Ustadz Zainil Haq dan sari tilawah oleh akhuna Amril Hafni Hudayah. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Ada apa dengan 7 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kita simak tausiah dari murabbi kita Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham. Tafadhal ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Syukran katsiran akhi fillah, jazakumullah Ustaz Muhammad Abdul Syukur, Ayahanda Bakti Kasri, Ustaz Toharuddin, Akhi Kris, semua keluarga besar Masjid An-Nur yang insya Allah diberi nur hidayah oleh Allah. Hidup kita tidak lama di dunia ini. Semakin hari kita makin dekat dengan jadwal kematian.
Karena itu orang beriman tidak terkecoh dengan perputaran hari. Orang beriman tahu hari ini terus semakin disisakan oleh Allah, semakin sedikit dan makin dekat dengan jadwal kematian setiap kita. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala. Semua kita punya jadwal ajal. Karena itulah Ayahanda Bakti Kasri dengan izin Allah, hidayah Allah membangun rumah Allah ini. Karena beliau berpikir beliau akan wafat. Semua kita berbuat baik, hidup dalam semangat amal saleh. Ini bagian dari amal cerdas karena kita tahu kita akan wafat. Bahkan ada juru dakwah yang masuk pedalaman Kalimantan. Arifin ketika 8 hari di pedalaman Kalimantan, ternyata di pojok-pojok Kalimantan ada para duat, para dai-dai Allah yang ikhlas. Mereka tinggal tahunan di sana. Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa jawaban mereka? Di antaranya, kami ingin selamat di akhirat nanti, Ustaz. Allahu Akbar, walillahil hamd. Aqyasu min ummati aksaruhum zikral maut wa asyaddu istidadan lah. Yang paling cerdas, paling pintar, paling mulia, paling sukses di antara umatku yang hidup sebentar di dunia ini, yang paling sukses adalah mereka yang paling banyak ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Jadi matanya orang beriman itu mata akhirat. Hatinya adalah persiapan kematian. Maka gerak jawari, jasad ruhnya persiapan menghadapi itu. Rasulullah SAW, hamba Allah tersukses, tercerdas, menjadi teladan hamba yang merindukan persiapan menghadapi kematian. Beliau contohkan hari-hari yang tidak sia-sia, hidup dengan sunnah-sunnah beliau, sehingga hari yang kita lalui tidak ada yang sia-sia. Hari-hari ibadah, hari-hari amal saleh, hari-hari akhlak, hari-hari persiapan menghadapi kematian itu. Jangan pernah meremehkan soal kematian. Kita akan berpisah dengan keluarga kita selama-lamanya, berpisah dengan sahabat kita selama-lamanya, meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Karena itulah Rasulullah SAW memberikan teladan pada kita, agar hari-hari kita tidak kita lalui dengan sia-sia. Bila hari ini berlalu tanpa ilmu, apalah artinya hidupku? Qal Imam Ali, bila hari berlalu tanpa sunnah Nabi, alangkah ruginya hidup ini. Ingin mengenalkan 7 sunnah Nabi supaya gampang diingat saja. Sebenarnya banyak sunnah Rasulullah SAW. Ini harian-harian. Jadi hari-hari yang harus kita jaga. Karena disinilah rahmat Allah, disinilah ampunan Allah Jalla Jalalu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Ali Imran ayat 31. Allahu Akbar walillahil hamd. Katakanlah, kalau kau benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau benar cinta Allah, ikuti sunnah Nabi. Jadi dalam kecintaan pada Allah ada ihya'us sunnah, dalam keikhlasan ada ihya'us sunnah. Islam tidak cukup dengan niat, tapi amal yang nyata, ihya'us sunnah, itulah amal saleh. Makanya iman, amal, iman, amal, iman, amal. Amalnya ihya'us sunnah, amalnya yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ihya'us sunnah ada mahabbatullah, cintanya Allah. Dalam ihya'us sunnah ada maghfirah, ampunan Allah Jalla Jalaluh. Ini yang buat kita semangat. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man kana ahabbani kana ma'i fil jannah.
Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka mereka mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, nanti di akhirat bersamaku di surga. Iya dong, bukti cinta kepada Rasulullah adalah ihya sunnah, ngikutin sunnah beliau. Itu bukti cinta. Karena itu cinta tidak cukup berkata I love you. How to prove it? Bagaimana membuktikan cinta itu? Maka cinta kepada Allah, cinta pada Rasul adalah menjaga sunnah itu. Dan itu bagian menjaga keimanan kita. Ikhwah, iman amal, iman sunnah. Kenapa ada amal? Amal itu bukti iman. Mana iman? Mana buktinya? Amal. Karena itu iman nggak bisa diterjemahkan dengan hanya kepercayaan, keyakinan. Bukan. Tidak cukup dengan lisan. Tapi apa? Penjawantahannya dalam amal yang nyata. Ihya sunnah. Yang kedua, amal itu menjaga iman. Karena iman, kita beramal. Karena beramal, terjaga iman kita. Kemudian yang ketiga, amal itu ternyata memperkuat iman kita. Karena iman, kita sholat malam. Karena sholat malam tambah kuat iman kita. Karena iman, kita berjamaah di masjid. Karena berjamaah di masjid tambah kuat iman kita. Karena iman, kita menjaga wudu. Karena jaga wudu tambah kuat iman kita. Karena iman, kita berzikir. Karena berzikir tambah kuat iman kita. Karena iman, kita berpuasa. Karena puasa tambah kuat iman kita. Makanya yang dipanggil ibadah yang beriman kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Naik imannya. Karena iman dia saum, karena saum tambah kuat imannya. Sedekah, dipanggil lagi orang beriman dengan sedekah. Ulaika humul mu'minuna haqqa, tambah kuat lagi imannya. Allahu akbar walillahil hamd. Rasulullah SAW mengajarkan pada kita 7 sunnah ini setiap hari. Supaya gampang diingat, diurut. Kita mulai bangun tengah malam, tahajud. Yang kedua, afdolnya tadabburul Quran, membaca Al-Quran. Yang ketiga, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Yang ketiga, sholat berjamaah di masjid. Ini urutan-urutannya. Boleh juga yang nomor 2 ke masjid baru membaca Al-Quran. Sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh. Tradisi orang tua kita pulang dari masjid, lalu di rumah membaca Al-Quran. Jadi subuh-subuh itu Al-Quran. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang keempat, sholat duha. Ini urutan-urutannya. Yang kelima, sedekah. Makanya bawa terus. Walaupun tidak banyak, tapi rutin. 10.000, 5.000, apalagi ayah tuh. Tadi Nanda lihat amplop. Mana ayah? Amplop beliau. Allahu akbar. Setiap hari. Nanti rahasianya kita sampaikan. Kenapa harus setiap hari sedekah? Jangan dirapel. Nih 1.000 untuk 10 hari. Nanti hilang, doa malaikatnya hilang. Ada rahasianya, ada sir dalam sunnah. Dalam sunnah semua ada rahasianya. Kemudian selalu jaga wudu. Makanya tidak menyentuh, bukan mahram. Nanda kemarin menulis di Facebook diantaranya, mengapa laki-laki beriman, wanita beriman tidak menyentuh yang bukan mahramnya? Jelas. Kan memang yang dicontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah usafiun nisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak menyentuh wanita yang bukan mahramku. Hatta berbaiat pun beliau tidak menyentuh. Ittiba'us sunnah, berarti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tokoh, bukan figur siapapun, enggak. Kita tidak contoh kalau mereka tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pegangan kita ya ikhwah. Rasulullah menyentuh apa tidak? Rasulullah selamat apa tidak? Tidak, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat kita. Memang susah ini Ustaz. Susah ini.
Ya. Pilihan. Dulu biasa dulu. Kalau dulu biasa. Tung. Oh, tuk. Cipika. Sekarang mana bisa? Terjaga wudu sudah. Risik. Oh, akibatnya besar. Rasulullah SAW mengingatkan, paku yang tajam kau tancapkan ke kepalamu, itu lebih baik daripada kau menyentuh berselaman dengan bukan mahrammu. Tuh, subhanallah. Sudah 6, Ustaz. Masih ada satu lagi. Tapi kita rehat dulu. Kita dengarkan nasyid dari An-Nabawi PT IKI Jakarta. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah yang kuasa bait Allah yang kuasa bait Allah sallim ala al-mahbub ya aini wa rasulillah sallim ala al-mahbub ya aini wa rasulillah Allah ya qasid bait Allah ya qasid bait Allah sallim ala al-mahbub ya aini wa rasulillah sallim ala al-mahbub ya aini wa rasulillah. اشرب شراب صافي من زمزم شافي الله من نبع الوافي يروي عباد الله اشرب شراب صافي من زمزم الشافي من نبع الوافي يروي عباد الله يا قاصد بيت الله يا قاصد بيت الله سلم على المحبوب يا عيني. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disebutkan 6 di antara 7 sunnah harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ulang kembali untuk mengingatkan kita semua, mungkin ada yang terlupa untuk mencatatnya. Jangan lupa siapkan pulpen kita, siapkan lembar kertas kita, jangan-jangan kita lupa. Nah, setelah dicatat, dihafal, yang paling kuat diamalkan insyaallah. Terjaga. Allahu Akbar. Yang pertama tahajud. Yang kedua, tadabbur Al-Quran. Yang ketiga, sholat berjamaah di masjid. Yang keempat, sholat duha. Yang kelima, bersedekah. Yang keenam, menjaga wudhu. Yang ketujuh, kita dengarkan lagi. Subhanallah. Yang ketujuh, selalu terjaga hatinya zikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Istighfar, salawat. Sehingga selama ia berzikir, selama itu dia bersama Allah. Bersama Allah berarti bersama malaikat-malaikat Allah. Malaikat hamba Allah yang tidak pernah putus berzikir. Yazkurunallah lailan wan nahar la yafturun. Yusabbihul laila fin nahar la yafturun. Malaikat bertasbih siang malam, tidak pernah putus. Patrah itu putus walau sesaat. Walau sesaat. Subhanallah. Walau sesaat. Itu malaikat tuh.
Makanya malaikat senang banget sama orang berzikir. Sahibuhu, sahabatnya. Nah kalau malaikat sudah senang sama yang berzikir, malaikat deketin tuh yang zikir. Lalu dibisikkan kebaikan. Makanya orang berzikir banyak ilhamnya. Kreativitasnya menuju Allah tuh luar biasa. Kreativitas yang terbaik adalah Ihya'us Sunnah. Allahu Akbar walillahi. Bisikannya kebaikan. Makanya tiwan nafs. Orang kalau selalu berzikir, energinya positif. Maunya baik saja. Lo gimana mungkin maksiat? Dia ingat Allah. Allah menatapnya. Allah mendengarnya. Akhirnya bicaranya baik. Allah menatapnya. Akhirnya khusyuk ibadahnya. Allah memperhatikannya. Dia pun doa yakin diijabah. Indah ikhwah. Itu 7 sunnah. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah kalau kita hidupkan hari-hari dengan 7 sunnah, maka hari kita lalui tidak sia-sia. Ini kita tanam terus. Yang tadi malam tidak tahajud menyesal. Dan gak bakal bisa diulang lagi. Detik yang berlalu tidak akan bisa diulang. Walau kita memiliki kekayaan seluas langit dan bumi. Ikhwah punya kekayaan seluas langit dan bumi. Ikhwah bayar untuk mengulangi waktu detik yang berlalu. Tidak akan bisa terbayar. Lagi pula kita juga nggak bisa ngerem nih waktu yang jalan terus. Karena itu waktu yang kita lalui saat ini luar biasa. Akan lebih baik kita mendengarkan kesaksian prosesi kesenangan pada sunnah Rasulullah SAW. Tidak salah kalau kita mengambil pelajaran masa lalu untuk sebagai nilai dakwah. Ya, alhamdulillah Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah Majelis Nur yang dan TVRI di mana saja yang berada. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seumur saya ini walaupun sudah senja Ustaz. Bersyukur lagi saya sampaikan bahwa banyak sekali saya dapat hidayah belajar dari Ustaz Arifin, terutama dalam hal 7 sunnah Rasul. Ini benar-benar insya Allah sampai hari ini saya jalankan Ustaz. Apa yang disampaikan Ustaz tadi semua insya Allah sudah saya jalankan. Bahkan saya ingin tambahkan 7 plus Ustaz. 7 plus 1 supaya jangan sama sama Ustaz. Walaupun sekian banyak Ustaz. Ya memang dari mulai malam saya pasang niat, saya tidur pasang niat, walaupun doa niat plus beker Ustaz. Jaga-jaga kalau kebablasan Ustaz. Pertama memang saya lakukan tahajud plus witir. Saya langsung ke masjid, nggak pernah putus Ustaz, alhamdulillah, berjamaah di masjid. Itu udah tekad saya, dimanapun saya berada, nggak pernah putus sholat subuh berjamaah. Sampai ke Amerika, sampai ke Eropa beliau jaga. Kalau Arifin sampai Citayam jaga terus itu. Ke masjid berjamaah subuh udah jelas, itu nggak pernah putus, insyaallah. Setelah pulang dari masjid, saya tadi baca Al-Quran Ustaz. Walaupun sebetulnya lumayan udah bisa Ustaz, tetap saya kawal. Saya tetap dikawal oleh guru ngaji saya. Tiap kali datang, saya baca Al-Quran. Setelah itu saya ke kantor, harus berwudu saya ke kantor Ustaz. Oh, subhanallah. Harus berwudu. Saya ke kantor harus berwudu. Doa udah jelas, kita sama-sama berdoa. Sampai di kantor, saya duha Ustaz. Duha. Di kantor juga saya gerakkan bagaimana supaya jangan sentuh murim. Dan kita sudah sangat terbiasa di kantor salaman seperti ini Ustaz. Kayak orang Sunda. Sudah terbiasa. Selain kita tidak ada di kantor salaman seperti ini. Walaupun acara apa kita udah biasa. Kalau 12 tahun sebelum Masehi lalu? Ya ada joget-joget sedikit Ustaz. Manggil Kristina Ustaz. Dulu betul itu. Saya memang pernah panggil acara annual meeting, acara annual party, selalu panggil bintang-bintang penyanyi-penyanyi dangdut yang terkenal memang untuk menyemangati sebetulnya. Tapi memang dalam hal itu belum banyak tahu ibadah Ustaz. Jadi belum hidayah itu belum masuk. Alhamdulillah Ustaz, dekat Ustaz Arifin, saya banyak sekali terima kasih. Jadi benar-benar memang sampai hari ini saya jalankan 7 sunnah Rasul. Saya jaga wudhu di kantor, jelas jaga wudhu. Semaksimal mungkin saya jaga wudhu di kantor. Kalau batal lah ya? Batal wudhu. Gelisah ya? Iya. Nggak nyaman. Terus tiada hari saya tanpa sedekah. Tiada hari saya tanpa, besar kecil relatif Ustaz. Tiada hari tanpa sedekah. Saya juga menambahkan juga lagi sholat duhanya? Sholat duha di kantor, sholat duha di kantor. Terus istighfar sudah jelas Ustaz, kita tiap hari istighfar. Terus tambah puasa Ustaz. Nah, puasa Senin Kemis, tapi ditambah lagi sekarang puasa yang bulan purnama. 13, 14, 15. Nah, itu karena itu wasiat dari Rasulullah. Jangan kau tinggalkan pertama 3 wasiat Rasulullah dari riwayatkan Abu Hurairah.
Itu adalah pertama jaga witir, harus setiap hari jaga sholat witir malam, terus sholat duha, puasa di tanggal 13, 14, 15. Itu insya Allah yang saya jalankan, dan insya Allah mudah-mudahan sampai hari ini. Subhanallah, ternyata setelah menikmati akan menambah, apalagi yang harus dilakukan, apalagi sebagaimana yang kita simak dari Ayahanda Haji Muhammad Bakti Kasri tadi. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi kerinduan kita. Setelah apa yang kita amalkan, tambah cinta, akhirnya apalagi. Dan begitu banyak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi disebut dangdut, sekarang kita tinggalkan dangdut, kita dengarkan nasyid bersama An-Nabawi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. يا ربي بالمصطفى كرم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي يرجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد أشرف الأعراب والعجم. محمد خير من يمشي على قدمه. محمد تاج رؤوس لله قاطبة. محمد نوره هادي من الغنم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم. يا نائبي في الهوان عذري معذرة إني إليك ولا أمسكت لم تنومي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah Masjid An-Nur Jakarta Timur, alhamdulillah kita masih membahas tentang bagaimana hidup kita sesuai dengan Rasulullah dan bagaimana apa saja yang kita hidupkan. Tadi kita sudah simak 7 sunnah Rasulullah SAW dan juga pengalaman Ayahanda Bakti Kasri yang luar biasa. Yang lainnya Ustaz? Makanya mau dengar Ustadz Toharudin ini mu'allaf. Ya, karena beliau masuk Islam diusir keluarga. Dalam perjalanan berikutnya, ya dengan izin Allah bertemu Arifin dan Arifin mengagumi beliau. Beliau imam kita, seorang mu'allaf hafal Quran. Allah Akbar. Bayangkan masuk Islam hafal Quran, apalagi kita yang udah lama-lama ini. Allah Akbar. Allah pasti hafal kulhu. Allahu Akbar. Ya, CS-nya ina atau ina. Ya ini rahmat Allah, karunia Allah ya ikhwah. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Mereka yang bertaubat, sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh beramal soleh, Allah rubah keadaannya. Tadi gelap terang benderang. Tadi tidak kebayang bisa hafal Al-Quran, nggak kebayang Satya. Jadi sampai hafal Al-Quran, dan beliau di antara hamba Allah yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ya, apa yang Ustadz Toharudin sekarang jaga itu? Kesenangan apa saja setiap hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahbabi fillah, saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ahabakallah kama ahbabtani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya apakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faajabat Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Ternyata pembuktian itu ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemegang akhlak yang paling mulia, sahibu khuluqil hasan. Karena tidak ada lagi akhlak yang paling mulia selain daripada akhlakuna ma'al Quran, akhlakul Quran. Akhlak kita adalah akhlak Quran. Berjalan kita adalah berjalan sesuai dengan Quran. Mata kita adalah mata Al-Quran. Hati kita adalah hati Al-Quran. Saya secara pribadi melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sirahnya. Kaifa yata'amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al Quran. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi terhadap Al-Quran. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marra bi ayatin azab, ketika bertemu dengan ayat-ayat azab, fata'awadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung. Wa idza marra bi ayatin taqsu anil jannah, ketika melintasi ayat-ayat yang menerangkan, yang mengisahkan tentang surga, fasur'ana ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'a rabbahu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alna min firdausil a'la, Allahumma adkhilna fi firdausikal a'la. Wahai Allah, masukkanlah kami. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan umatnya, selalu menyertakan umatnya di dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan akhlak Rasulullah SAW kana khuluquhul Quran, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaan, dengan siapa saja beliau
bermuamalah, maka muamalah beliau adalah muamalah azimah wa kabirah, muamalah yang super hebat. Kaifa yata'amalu Rasulullah sallallahu ma azwajihi, dengan Quran. Bagaimana Rasulullah sallallahu bermuamalah dengan istri-istrinya. Kalimatnya istri-istrinya. Istri-istrinya. Kalau kita satu istri saja sudah tidak interaktif lagi, alias sudah pasif. Allahu akbar walillahil hamd. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'amalu ma'al atfal, bermuamalah dengan anak kecil. Wa ma adraka matifal, bagaimana perhatian kita terhadap anak kecil. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'amalu ma'al aduw, ma'aduhi, bermuamalah dengan musuhnya sendiri, sehingga musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ajjub, heran, ada apa dengan sosok seseorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata rahasianya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melepaskan dirinya dengan Quran. Libasuhu libasul Quran wa akluhu aklul Quran. Jadi bisa kita gambarkan ungkapan beliau, betapa beliau mengenal Allah, mengenal Rasulullah, maka pantaslah beliau punya energi untuk menghafal Al-Quran, lalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar walillahil hamd. Sebelah beliau akhi Kris. Arifin bertemu Kris ini di lapangan badminton. Beliau pakai celana pendek, sama merokok juga beliau. Ini ahli hisab semua ini. Ya alhamdulillah, itu sejarahnya tahun berapa ya Kris ya? Akhir 2006. Akhir 2006. Akhir 2006. Iya, celana pendek, merokok, nggak kenal sholat, dikit-dikit mabok. Terus kalau main badminton pakai taruhan, karena beliau memang pemain badminton. Ya, alhamdulillah kalau sama Ustadz beliau selalu kalah. Karena kalau menang kualat. Kualat nggak boleh. Ya. Alhamdulillah, ini hidayah Allah. Nggak kebayang. Dulu gimana sih Kris? Ceritanya dulu kok sampai merokok itu dulu gimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih kepada Allah telah memberikan hidayah kepada Kris. Terus kepada Ustadz juga sebagai wasilah. Mudah-mudahan Ustadz juga banyak yang menjadi seperti Kris bertobat, Ustadz. Ya, amin insyaallah. Dulunya ya Kris juga teman-teman tuh nggak baik semua, Ustadz. Bahkan dulu di Bandung tuh ini obat Kris sebagai pengantar tuh, Ustadz, ambil-ambil. Kan bapak tuh juga nih. Bapak tuh abri, jadi nggak ada yang berani. Karena Kris aja tuh bisa. Ayah tentara dulu. Perantara juga, nyobain juga gitu. Akhirnya mimpi, ngeliat di TV, ngeliat Ustadz, dikasih mimpi, sampai 2 kali terus Kris di lapangan bulu tangkis ketemu sama Ustadz. Ya itu kata Ustadz mau bertobat nih, kata Ustadz, ya udah 7 sunnah apa katanya. Apa dulu yang Kris bisa? Itu subuh dulu di masjid, sampai Kris samper ke rumah Ustadz, deketin Ustadz terus. Kata Ustadz kan ingat tuh, nggak bakalan hidayah itu datang kalau kita nggak berusaha untuk ini, mendekati orang-orang ahli ibadah. Terus alhamdulillah saat sekarang kan ya didekatkan dengan orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli di masjid. Walladzina jahadu fina lanangdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut 69. Arifin ingat 69-nya, karena lahir 69 ya. Mereka yang bermujahadah di jalan Allah, Allah tunjukkan hadiah hidayah-hidayahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama hamba yang terus sibuk dalam perbaikan-kebaikan. Makanya Arifin sampaikan ketika Kris datang bertaubat, apa yang dilakukan? Ayah 7 sunnah Nabi itu harian. Kenapa nggak ada masukkan puasa? Karena puasa mingguan, pekanan. Ya kan? Ibet, apalagi saum ibet tuh bulanan. Makanya nggak masuk nih 7 sunnah harian tuh hari-hari saja. Hari-hari saja. Nah, alhamdulillah Arifin larang beliau merokok, biar aja. Ustaz syukur nggak dilarang merokok. Tapi dengan rajin ibadah, rajin wudhu, rajin duha, lama-lama kayaknya nggak pantas nih. Sesuatu yang nggak disukai oleh Allah dilakukan, makhluk itu kan artinya nggak disukai. Mana mungkin aku melakukan sesuatu yang Allah tidak suka? Hilang sendiri akhirnya. Celana pendek, akhirnya beliau, subhanallah, udah celana main badminton, celana panjang, training.
Kalau dulu ngomong, bego lo, setan lo, sekarang Allahu Akbar. Subhanallah. Tuh, begitu kalah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah, hijrah sudah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi dari bahasan kita yang sangat luar biasa dan sekarang kita saksikan para penikmat-penikmat sunnah. Dan ini juga Ustaz. Dan juga yang hadir di sini insya Allah dan juga para pemirsa di rumah, insya Allah Allah golongkan kita di antara penikmat-penikmat sunnah yang senang menghidupkan sunnah. Ustaz, apa yang bisa diambil kesimpulan dari tentang menghidupkan sunnah Nabi tadi? Arifin ingin menyampaikan bahwa majelis zikir bukan ansih zikir, lalu selesai, tidak. Zikir hanya pintu gerbang untuk menghancurkan kesombongan diri, menghancurkan hati yang banyak dosa, menghancurkan keakuan diri. Setelah hancur, ngapain kita? Jangan sia-siakan. Kita zikir sebulan sekali. Di situ pun ada majelis ilmu yang mengawal zikir, supaya zikir kita tidak zikiran, tapi zikir yang dipahami, zikir yang dihayati, yang buahnya apa? Amal saleh. Buahnya apa? Akhlak mulia. Buahnya apa? Iya sunnah. Orang zikir itu rendah hati, orang zikir itu dermawan, orang zikir itu istiqamah, orang zikir itu penuh kasih sayang, orang zikir itu rumah tangganya sakinah, walaupun istrinya 2, semuanya bagus. Orang zikir itu begitu ayah, nggak mungkin ribut. Zikir tenang, menenangkan. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Jangan ikut-ikutan, ini kelas kiai ini. Allah. Subhanallah, berkah. Nah, Ihya Sunnah, makanya ini mengajak Ihya Sunnah. 7 sunnah Nabi ini akan kita bahas nanti bersama Ayahanda Tengku Zulkarnain. Di antara 7 sunnah Nabi itu keutamaan fadailnya karena keterbatasan waktu. Ya ikhwah, tahajud. Orang nggak akan hina selama sholat malam. Arifin garis bawahi. Ana syarafal mu'min qiyamuhu billahi. Dengarkan dengan iman. Rasulullah SAW bersabda, kemuliaan seorang mukmin ada pada sholat malamnya. Itu baru 1 sunnah. Belum lagi berikutnya. Allahu Akbar. Maka dalam Ihya Sunnah ada kemuliaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang menatap, yang mendengar kami, yang menggerakkan hati kami, yang mengizinkan kami hidup saat ini, bahkan mengizinkan kami menengadahkan tangan. Semua pemirsa angkat tangan, wahai kaum muslimin muslimat. Ya Allah, ya Rabbana, kami sekarang tengadahkan tangan kepadamu atas izinmu. Kau masih beri kami napas. Kau juga menyatakan dalam kalammu, dalam hadis kutsimu, engkau pemalu, tidak mengijabah hamba yang menengadahkan tangan kepadamu. Tidak ada yang paling kami inginkan di waktu subuh ini ya Allah, kecuali dengan rahmat-Mu Kau ampuni semua dosa kami. Ampuni dosa Arifin, semua halaqah ilm subuh ini ya Allah. Semua ya Allah yang menengadahkan tangan kepadamu. Ampuni semua dosa kami, terutama dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, sengaja tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini. Dosa yang kami lakukan dengan bercanda apalagi sungguh-sungguh. Seluruh dosa jawari anggota tubuh ini ya Allah, mulut, mata, telinga, tangan, perut, kemaluan, ya Allah ya Rabbana, angkat semua dosa ini. Perintahkan malaikat atid pencatat dosamu, pencatat dosa kami, untuk menghapus semua dosa-dosa kami ya Allah. Hapuskan dosa kami ya Allah ya Rabbana. Beri kami hidayah-Mu, kesenangan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon ya Allah, mohon ya Allah, hidupkan pada hati kami kesenangan Ihya Sunnah. Amin ya Rabb. Tiap malam salat malam hingga akhir hayat kami. Sampai akhir hayat kami ya Allah. Demikian keluarga, anak, cucu, keturunan kami. Sampai wafat ya Allah, sampai wafat. Kalau perlu wafatnya ya Allah, putuskan saat selesai sholat malam ya Allah, saat sujud di tengah malam ya Allah. Biar banyak persiapan siang hari untuk menguburkan kami ya Allah. Senang dengan tadabbur Quran, berjamaah di masjid, sholat duha, sedekah, jaga wudhu, istighfar, zikir, wirid setiap saat. Terus ya Allah, sehingga meraih nilai palahum ajrun ghairu mamnun. Begitu kami wafat, Kau terima amal ibadah kami, Kau maafkan kesalahan kami dalam melaksanakannya, Kau ampuni semua dosa kami, Kau berkahi kami, keluarga kami, negeri kami tercinta Indonesia ini ya Allah, dan seluruh kaum muslimin muslimat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah. Pemirsa dan juga jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna hari kita bila kita lalui tanpa menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan tadi murabbi kita menyebutkan sebuah hadis yang sangat indah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'il fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah Rasulullah berarti dia cinta kepada Rasulullah, dan siapa yang cinta kepada Rasulullah dia akan bersama dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan pagi ini membimbing kita semua semakin mencintai dan senang menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala